Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Di sini bisa mendengarkan suara saya? Bisa, Win? Bisa, Bang. Oke, baik. Sebelumnya, perkenalkan, saya Edwin Berlian dari Divisi Riset dan Inovasi, dan juga selaku moderator untuk hari ini. Di sini kami mengadakan suatu program Live Forum GitHub yang merupakan salah satu cabang dari HMGI GitHub dan Forum yang diadakan oleh Divisi Riset dan Inovasi. Nah, pertama sekali bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat mengikuti kegiatan hari ini. Dan terima kasih juga pada teman-teman semua yang sudah bersemangat sekali ya untuk menghadiri kegiatan live forum GitHub hari ini. Nah, di sini saya pertama kali coba memperkenalkan apa itu HMGI GitHub dan Forum kepada teman-teman semuanya. Jadi, HMGI GitHub dan Forum adalah suatu wadah yang disiapkan oleh Divisi Riset dan Inovasi menggunakan media GitHub untuk membagikan pengetahuan seputar komputasi, serta menggunakan media yang dirasa bisa mewadahi anggota agar dapat bebas berdiskusi dan bertukar pikiran seputar komputasi, khususnya di bidang geoscience. Nah, untuk kegiatan kali ini merupakan salah satu cabang, yaitu pada bagian live forum yang khususnya dilaksanakan pada 9 Oktober tahun 2020, tepatnya hari ini. Dan di sini saya coba jelaskan beberapa rundown agar kita bisa sesuai dengan kegiatan kita. Nah, kegiatan yang akan kita lakukan ke depannya, yang pertama itu bukan oleh moderator sendiri, dan selanjutnya itu penyampaian materi selama 90 menit. Setelah itu sesi tanya jawab yang diberikan waktu sekitar 30 menit, dan penutup nanti di akhirnya disertai dengan screenshot kehadiran kita semua, kira-kira selama 5 menit juga. Nah, baik, mungkin sekian pembukaan dari saya selaku moderator hari ini. Selanjutnya, saya persilahkan waktu yang tepat kepada Muhammad Dery Mahendra selaku Presiden HMGI tahun 2020-2021. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Edwin sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada kita, kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita bisa berkumpul di virtual meeting live GitHub Forum. Puji syukur juga kepada kita semua yang tetap sehat, di mana sekarang kondisi COVID-19. Dan tidak lupa juga kepada pembicara atau training pada hari ini, yaitu Bang Hadian dari Universitas Pertamina, Sarjana Teknik Geofisika. Sekilas tentang HMGI Live GitHub Forum ini adalah suatu proker baru atau proker unggulan dari HMGI itu sendiri, dan tujuan dari proker ini adalah ingin mengenalkan bagaimana peran komputasi di dunia geofisika. Dan untuk hari ini, tema yang akan disampaikan tentang pengenalan secara umum machine learning untuk geophysical exploration. Untuk teman-teman semua, saya mewakili seluruh HMGI mengucapkan selamat mengikuti live GitHub Forum ini. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat, semoga bisa lebih tahu tentang machine learning, AI, dan deep learning. Dan harapannya ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa diterapkan di perkuliahan kita maupun di dunia kerja nantinya. Mungkin itu aja sambutan dari saya untuk mempersingkat waktu.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Muhammad Eri Mahendra selaku Presiden HMBI. Selanjutnya di sini pada hari ini sesi yang kita lakukan membahas tentang introduction machine learning dalam dunia geoscience dan juga sedikit tutorial bagaimana mungkin dari teman-teman masih kurang paham tentang penggunaan GitHub yang akan dijelaskan juga oleh pemateri kita, yaitu Hadian Pratama. Sebelumnya saya coba kenalkan Hadian Pratama, saya coba bacakan CV beliau. Jadi oke. Hadian Pratama merupakan seorang alumni dari Teknik Geofisika Universitas Pertamina yang baru saja menyelesaikan studinya dengan topik tugas akhir, yaitu Automatic Fault Delineation Using Convolutional Neural Network. Dan juga beliau pernah mengikuti kerja praktik di Schlumberger dengan topik proyeknya Pre-Stack Seismic Interpretation Workflow in Petrel with AVO Flood Screening Using Machine Learning. Dan juga beliau juga pernah mengikuti student intern di PT Pertamina EP Aset 4. Nah, background dari edukasi Hadian Pertama sendiri, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, merupakan seorang alumni dari Teknik Geofisika Universitas Pertamina yang baru saja menyelesaikan tugas akhirnya. Untuk organisasi sendiri, beliau juga pernah menjadi staf di HMBI Wilayah 2. Selanjutnya SCG Student Chapter Universitas Pertamina dan juga sebagai staf di Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika Otonom Universitas Pertamina. Nah, salah satu achievement yang diterima oleh Hadian Pertama sendiri, beliau pernah menjadi oral presenter dari kegiatan Joint Convention Yogyakarta atau JCY pada tahun 2019 dan juga menjadi poster presenter pada acara JCY yang dilaksanakan pada tahun 2019 juga. Kemudian menjadi seorang oral presenter pada acara SCG Japan Symposium pada tahun 2018 dan juga menjadi oral presenter pada kegiatan ITB International Geothermal Workshop yang diadakan pada tahun 2018 dan juga menjadi seorang oral presenter pada kegiatan Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition pada tahun 2017. Dan beliau juga memiliki publication ya dengan judul Machine Learning Using Optimized KNN Canary Snake Burst to Predict the Facies Classification. Oke, mungkin sekian perkenalan singkat dari saya terhadap materi kita hari ini, yaitu Hadian Pratama. Mungkin selanjutnya sesi materi yang akan dijelaskan dan diterangkan oleh Hadian Pratama kepada Bapak, dipersilahkan. Halo, Assalamualaikum. Kedengaran suaranya? Kedengaran. Ya, langsung aja ya di share ini, share screen. Oke, udah kelihatan screen saya?
Halo, udah kelihatan ini? Sudah Bang, sudah. Siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat datang di live forum GitHub untuk Introduction of Machine Learning. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah hadir, menyempatkan waktu untuk sama-sama kita belajar di sini tentang apa itu machine learning dan bagaimana penerapannya di geofisika sendiri. Kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada HMGI yang sudah menyediakan suatu forum untuk kita saling berbagi di sini. Nah, teman-teman mungkin tadi sudah dengar penjelasan perkenalan singkat oleh Edwin, tapi saya lebih senang untuk memperkenalkan diri saya seperti ini. Ini ada sebuah diagram Venn kalau teman-teman bisa lihat. Yang pertama ini ada geofisika, kemudian ada machine learning. Nah, saya itu ada di tengah-tengahnya gitu. Jadi, saya ini merupakan seorang mahasiswa dari geofisika, baru lulus ya, fresh graduate, dan kemudian selama saya di geofisika itu saya menerapkan machine learning atau pengaplikasian machine learning di geofisika itu sendiri. Nah, jadi perkenalkan, nama saya Hadiam Pratama. Seperti yang telah saya sampaikan, saya fokus penelitian saya ataupun fokus riset saya itu berada di pengaplikasian machine learning untuk menyelesaikan masalah-masalah di dalam geofisika. Untuk mewujudkan hal ini, saya saat ini bersama teman-teman sedang membangun sebuah grup research yang dinamakan EasyGeo. Mungkin kalau teman-teman semuanya tertarik atau berminat untuk mempelajari machine learning dan geofisika lebih dalam atau mendetail, bisa teman-teman kunjungi di Instagramnya EasyGeo di easygeo.ai atau juga di website kami di easygeo.com. Nah, seperti yang sudah disampaikan, ada beberapa topik atau project saya itu di dalam machine learning dan juga geofisika. Salah satunya untuk tugas skripsi. Tugas skripsi saya itu dilakukan di Schlumberger, yaitu untuk mendelinasi patahan atau mendeteksi patahan pada data seismik 3 dimensi. Kemudian ada juga project yaitu untuk menemukan potensi hidrokarbon yang baru dengan menggunakan machine learning juga. Saat ini kita kerjanya dengan Schlumberger juga sebagai salah satu tugas dari kerja praktek saya. Dan yang kemudian ada juga project untuk menerapkan machine learning pada data well log data untuk memprediksi atau mengklasifikasikan kelas spesies dari sumur-sumur yang kita miliki. Ini merupakan publikasi saya waktu ke Jepang, dan hari ini output dari live GitHub ini atau output dari webinar ini, saya harapkan kita semua, kita bersama-sama dapat menerapkan bagaimana hal ini dapat dilakukan. Bagaimana caranya memprediksi spesies dari well log data dengan menggunakan machine learning. Nah, untuk itu sebelum kita ke sana, ini ada outline hari ini. Yang pertama Hadian akan kenalkan basic GitHub itu seperti apa. Kemudian langsung masuk ke basic machine learning. Apa itu machine learning, penggunaannya bagaimana, perbedaan-perbedaannya bagaimana. Dan kemudian untuk yang terakhir, kita ada aplikasi machine learning itu sendiri di dalam geofisika yang sudah saya sampaikan di awal. Langsung saja untuk tidak memperpanjang waktu, kita masuk ke part yang pertama atau tahap yang pertama, yaitu basic dari GitHub ini sendiri. Kalau teman-teman pernah mendengar tentang GitHub, ini logonya seperti ini, ada gambar kucing. Nah, GitHub itu terdiri dari dua kata, Git dan Hub. Jadi, sebenarnya Git dan GitHub ini adalah dua hal yang berbeda. Untuk itu, marilah kita melihat salah satu dulu, yaitu si Git ini sendiri. Apa itu Git? Jadi, teman-teman tidak bingung membedakan antara Git dan GitHub, karena pada awalnya, waktu saya belajar Git dan GitHub ini, sering tertukar apa itu Git dan apa itu GitHub. Nah, yang pertama itu GitHub. Pengertian sederhananya, Git itu adalah software yang dapat melakukan VCS. Nah, VCS-nya ini VCS apa gitu kan? VCS itu maksudnya Version Control System atau sistem pengontrol dari revisi. Untuk lebih gampangnya, mungkin kita bisa melihat masalah yang bisa diselesaikan oleh Git ini. Nah, mungkin teman-teman pernah membuat sebuah file project atau Word, misalnya skripsi, file project skripsi gitu, file Word skripsi. Nah, seiring dengan perjalanannya waktu, mungkin teman-teman bimbingan atau ada perubahan, mungkin
ada revisi-revisi yang harus teman-teman tambahkan pada file awal skripsi ini. Jadi agar tidak tercampur, mungkin teman-teman bikin file yang baru yang namanya skripsiku revisi 1. Kemudian teman-teman ada bimbingan lagi, dilanjutkan lagi skripsiku revisi 2. Begitu seterusnya sampai mendapatkan file yang final, yaitu skripsiku fix sidang bismillah, seperti itu ya. Nah, hal ini tentunya sangat tidak optimal dan juga memakan banyak memori pada komputer yang teman-teman miliki. Dengan Git itu sendiri, teman-teman hanya perlu membuat satu file skripsi, kemudian apabila teman-teman menjalankan Git, akan secara otomatis Git itu akan mencatat perubahan-perubahan yang ada di skripsi teman-teman. Jadi, Git itu akan mencatat deskripsi apa atau apa hal yang teman-teman ubah, kemudian tanggalnya tanggal berapa, dan juga siapa yang mengubah dari file si skripsi ini. Kemudian apabila ada penambahan lagi pada file skripsi ini, kemudian Git akan mencatatnya lagi, kemudian apabila ada pengurangan atau penambahan, Git juga akan tetap mencatatnya beserta dengan tanggal dan juga siapa yang mengubah file tersebut, sampai mendapatkan file yang final. Nah, di Git ini juga teman-teman bisa kembali ke versi sebelumnya. Jadi misalnya pada awalnya skripsi teman-teman tambahkan suatu hal gitu. Kemudian teman-teman merasa ini tidak cocok seperti itu. Nah, dengan menggunakan Git, teman-teman bisa balik ke versi sebelumnya. Jadi salah satu kegunaan Git ini adalah untuk mencatat setiap perubahan yang terjadi di dalam file kita. Hal ini dinamakan dengan commit kalau di Git itu sendiri. Kemudian ada masalah lagi nih. Apabila misalnya teman-teman bekerja secara berkelompok. Misalnya di sini teman-teman ingin menyelesaikan sebuah karya tulis ilmiah. Misalnya bertiga gitu. Satu kelompok ada 3 orang. Misalnya Hadian, Dery, dan juga Edwin. Nah, Hadian ini membahas tentang latar belakangnya. Kemudian Edwin membahas tentang masalah. Dan si Dery membahas tentang tujuannya. Untuk menggabungkan file ini, 3 file ini menjadi satu, secara manual itu sangat agak butuh usaha yang lebih. Namun, apabila dengan Git ini, maka cara untuk menyatukan ketiga hal yang berbeda ini atau ketiga file ini akan dengan mudah dilakukan. Jadi, selain untuk revisi kontrol, si Git ini juga akan memudahkan kita untuk berkolaborasi, seperti itu. Jadi, apa bedanya Git dan GitHub? Gampangnya seperti ini. Jadi, GitHub ini adalah versi cloud-nya dari si Git. Jadi, website penyedia sistem Git. Itulah yang dinamakan GitHub. Jadi, website berbasis cloud untuk menyimpan dan mengelola project Git. Seperti itu, teman-teman. Atau bisa lebih mudahnya dibilang Instagram-nya para programmer. Kenapa dibilang demikian? Karena di GitHub ini kita bisa men-share project kita langsung ke cloud secara open source, dan teman-teman yang lain itu bisa men-like, memberikan star, dan juga bisa ikut berkolaborasi di dalam project yang teman-teman bikin atau project yang teman-teman buat. Jadi sehingga apabila di sini, apabila kode teman-teman itu masih kurang optimal, mungkin setelah dimasukkan ke GitHub itu sendiri, banyak yang akan bekerja bersama-sama, berkolaborasi, maka akan menghasilkan suatu project yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Nah, seperti itu. Ini kita masuk sesi 1 sudah selesai, saya rasa, untuk perkenalan GitHub. Langsung saja kita, mungkin teman-teman bisa mengikuti tentang, saya akan menjelaskan bagaimana GitHub itu sendiri. Bisa dibuka browser teman-teman. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Langsung saja untuk ke GitHub-nya itu bisa teman-teman klik github.com atau di Google juga bisa GitHub. Nah, seperti ini, karena ini saya sudah login, kita sign out dulu. Nah, seperti ini tampilan utamanya. Jadi GitHub merupakan sesuatu yang dibuat untuk para developer, dari open source sampai untuk ke bisnis. Jadi selain buat open source, juga GitHub ini bisa untuk di private atau di bisnis. Bagi teman-teman yang belum mempunyai GitHub, mungkin bisa mendaftar di sini dengan username-nya, kemudian masukkan memasukkan email di sini, dan kemudian password-nya.
Bagi yang sudah ada seperti saya bisa langsung ke sign in aja. Sign in. Sudah. Jadi halaman pertama GitHub itu kurang lebih seperti ini. Yang penting kalau berbeda dengan halaman pertama yang GitHub teman-teman, itu yang penting kita ada tombol plus di sini atau juga repositorinya di sini ada yang berwarna hijau untuk menambahkan repositori baru. Repositori itu merupakan file project. Jadi project kita disimpan di dalam folder. Nah, di GitHub itu folder itu dinamakan dengan repository. Oke, mungkin langsung saja. Nah, bagaimana caranya membuat repository yang baru atau folder project yang baru? Teman-teman bisa langsung klik new di sini, atau juga bisa langsung ke sini, ke tanda plus, new repository. Langsung saja akan berbentuk seperti ini, halaman utamanya. Di sini saya akan memakai akun dari HMGI itu sendiri. HMGI. Ownernya HMGI, jadi repository name atau folder name-nya ini bebas, terserah teman. Di sini saya akan membuat intro to machine learning. Oke, ini untuk nama folder itu sendiri. Kemudian untuk deskripsinya ini bisa teman-teman isi. Kemudian untuk pilihan ini teman-teman choose public. Public artinya untuk open source. Kalau yang private ini apabila teman-teman tidak mau membagikannya dengan dunia atau tetap keep untuk diri sendiri. Kemudian untuk pilihan ketiga ini kita centang untuk yang add a readme file. Untuk yang dua hal ini akan kita abaikan terlebih dahulu. Oke. Kemudian langsung saja create repository. Nah, jadi seperti inilah halaman repository yang teman-teman telah bikin atau telah membuatnya. Nah, tapi di sini apabila kita lihat, ini repository ini masih kosong, belum ada file project yang ada di dalamnya. Jadi, untuk bisa menambahkan file project itu, kita bisa langsung ke sini, ke add file. Di sini ada dua pilihan. Yang pertama, create new file, dan juga upload files. Kalau create new file, teman-teman artinya membuat file itu langsung di GitHub ini sendiri. Namun, kalau teman-teman sudah mempunyai filenya atau project-nya itu di komputer teman-teman sendiri, bisa langsung ke upload files. Jadi di sini Hadian sudah mempunyai filenya, jadi langsung aja upload file. Nah, di sini langsung drag files here to add them to your repository. Jadi tinggal pilih item mana atau project mana yang pengen teman-teman masukkan. Kalau di sini Hadian sudah punya foldernya sendiri di sini. Ini merupakan file project-projectnya. Kemudian langsung di open di sini dan si GitHub itu akan file-filenya di mungkin teman-teman bisa commit change di sini. Ini artinya title-nya. Menambahkan project deskripsinya. Nah, file-filenya ini semuanya sudah terupload di sini. Langsung saja
commit change. Ini artinya kita akan membuat perubahan pada repository yang telah kita miliki. Maaf sebelumnya Bang. Ya, nggak kelihatan ya? Mungkin ya boleh diulang apa lagi Bang? Di screen sharing lagi, dimatiin terus diulang lagi. Sudah bisa kelihatan sekarang gitu? Belum ya? Sudah Bang. Sudah. Tadi sampai mana mungkin ya? Yang di awal-awal GitHub tadi sih Bang. GitHub dulu ya. Yang di halaman ini bukan? Atau di presentasinya? Masih belum? Jadi beberapa di presentasi juga tidak muncul Bang. Oh ya udah. Kita coba ulang aja lagi ya. Ini mungkin. Dah. Oke, jelas semuanya nih? Halo, jelas? Jelas Bang, di sini sudah kelihatan Bang. Oke, siap. Maaf ya sebelumnya. Nah, jadi langsung aja ke basic GitHub. Ulang lagi. Nah, ini GitHub. Jadi GitHub itu merupakan, Git sama GitHub itu merupakan dua hal yang berbeda. Jadi di sini kita akan membahas satu-satu dulu, apa itu Git dan apa itu GitHub. Nah, untuk GitHub itu adalah software yang dapat melakukan VCS. VCS itu adalah version control system atau sistem pengontrol dari revisi. Nah, apa itu pengontrol revisi? Maksudnya apabila teman-teman ada problem atau ada sebuah masalah di sini, misalnya teman-teman mempunyai satu file skripsi gitu. Kemudian apabila ada penambahan-penambahan, mungkin akan dibuat file-file berikutnya, skripsiku revisi 1, revisi 2, revisi 3, dan seterusnya, sampai mendapatkan yang final. Nah, ini kan akan memakan banyak memori tentunya, dan tidak optimal. Jadi, kalau dengan menggunakan Git ini, teman-teman bisa menghemat space, juga dapat mencatat perubahan itu secara detail, karena di dalam Git ini sendiri akan melakukan pencatatan perubahan pada file yang di sini, file skripsi ini, tanpa mengubah filenya. Jadi si Git akan tahu di mana ada perubahan, kemudian perubahannya itu apa, kemudian tanggal atau jamnya itu berapa dilakukan perubahan, dan juga siapa yang melakukan perubahan. Jadi apabila teman-teman mau kembali ke versi sebelum perubahan, itu akan sangat mudah dilakukan jika teman-teman memakai Git. Jadi, salah satu fungsi Git ini adalah mencatat setiap perubahan. Ada apa ini ya? Oke. Kemudian, ada masalah baru lagi, yaitu bagaimana kalau kita mengerjakan file secara berkolaborasi atau mengerjakannya secara bareng-bareng, bersama-sama. Tentu itu akan sangat menguras tenaga untuk melihat mana satu yang bagian mana file tersebut dirubah seperti itu. Nah, dengan melakukan Git atau dengan menggunakan Git, kita akan bisa mengetahui perubahannya dan juga bisa melakukan kolaborasi secara otomatis. Jadi di sini apabila ada 3 file yang berbeda akan bisa digabungkan menjadi satu seperti itu. Jadi fungsi Git itu sendiri ada 2, yang paling utama yaitu untuk melakukan revisi kontrol, dan yang kedua itu untuk berkolaborasi. Nah, sedangkan apa itu GitHub? GitHub itu merupakan sebuah website ya, website yang menyediakan fasilitas Git. Jadi website ini berbasis cloud untuk mengelola dan menyimpan project Git. Nah, jadi bisa dibilang GitHub itu merupakan Instagramnya para programmer, karena di sini kita bisa berkolaborasi atau membagikan project kita dengan hal raya ramai, dan juga teman-teman ini bisa memberikan apresiasi berupa like atau star ke GitHub atau ke project yang teman-teman pikir itu bagus. Jadi apabila teman-teman mempunyai sebuah project dan ingin berkolaborasi bersama-sama, itu sangat bagus untuk dilakukan atau diupload ke GitHub, agar project yang teman-teman miliki itu
lebih berguna ke depannya dan juga lebih optimal lah pengerjaannya seperti itu. Jadi langsung saja di akhir sesi pertama ini kita akan langsung ke GitHub-nya itu sendiri. Jadi mungkin kalau yang belum punya GitHub bisa mendaftar terlebih dahulu seperti yang tadi, di sign out dulu. Teman-teman bisa mendaftar di sini dengan memasukkan username, kemudian bisa memasukkan emailnya dan juga password di sini dan langsung menekan sign up for GitHub. Jika yang sudah mempunyai GitHub, tinggal sign in, langsung sign in. Dan kemudian bagaimana caranya membuat folder atau project baru di GitHub ini? Teman-teman dapat dengan mudah mengklik tombol new di sini di repository. Kemudian tinggal teman-teman masukkan nama folder yang teman-teman ingin upload. Ini. Nah, untuk deskripsi ini sebenarnya opsional, bisa teman-teman isi atau tidak. Di sini saya isi saja. Nah, untuk pilihan yang ini, kalau publik, agar bisa berkolaborasi bersama-sama dengan banyak orang, sedangkan untuk kalau private ini hanya untuk diri sendiri. Dan kalau untuk ketiga pilihan ini, untuk yang pertama kita checklist saja add a readme file. Dan yang keduanya ini kita cukup abaikan saja. Dan kemudian langsung create a repository. Nah, ini akan dibuat repository bernama HMGI GitHub, seperti itu. Nah, sudah jadi di sini. Kemudian, jika teman-teman lihat, di repository HMGI GitHub ini atau folder HMGI GitHub ini masih kosong, belum ada file project-nya. Nah, kita bisa menambahkan file project dengan cara create new file atau upload file di sini. Kalau create new file, teman-teman artinya membuat project tersebut langsung di GitHub. Sedangkan jika teman-teman mempunyai filenya di luar atau di komputer teman-teman, teman-teman langsung bisa upload files di sini. Langsung di-upload. Nah, di sini bisa langsung choose atau memilih project yang sudah disiapkan sebelumnya. Jadi langsung saja, langsung di-open. Nah, si GitHub di sini teman isi komitnya atau deskripsi apa yang diubah atau apa yang diupload. Jadi di sini upload file. Jadi judulnya itu judul dari komit itu atau judul dari perubahan itu yaitu upload file. Jadi kita melakukan upload file di sini, melakukan upload file dan data. Sudah, semuanya sudah terupload dengan sempurna. Jadi langsung saja commit change, artinya buat perubahan baru gitu. Commit change. Ini ada agak loading bentar. Nah, setelah itu akhirnya di folder atau di project HMGI GitHub ini akhirnya file-filenya sudah terupload semua. Nah, jadi pada course kali ini Hadian harap teman-teman bisa mendownload materi-materi yang ada di sini. Jadi kan sebelumnya Hadian ngomong tadi bahwa di GitHub ini kita bisa berkolaborasi bersama-sama dengan banyak orang. Bagaimana caranya? Ini akan saya jelaskan. Mungkin teman-teman bisa membuka room chat di sini. Saya kirim ininya, saya kirim URL-nya. Mungkin teman-teman bisa menuju ke URL ini. Oke. Langsung ke sini, ke repo yang saya bikin barusan tadi. Oke, semuanya sudah ke sini saya anggap.
Nah, bagaimana caranya untuk berkolaborasi? Teman-teman tinggal download di sini. Jadi, teman-teman bisa mendownload semua file yang ada di repo ini dengan cara menekan tombol yang berwarna hijau ini, code. Kemudian di bawah, teman-teman langsung aja download zip. Oke, maka ini otomatis di-download di browser teman-teman. Oke, sudah semuanya? Kita coba dulu, langsung saja kalau sudah ke download foldernya tadi, bisa teman-teman buka dan bisa di unzip atau unrar. Nah, saya ini mau naruhnya di desktop biar gampang. Oke, tinggal pergi ke desktop. Nah, filenya udah ada di sini, hmgi github main di sini. Sudah. Sudah download ya. Oke. Kemudian teman-teman bisa ke folder yang sudah di unzip tadi. Kalau kecepatan bilang aja ya mungkin ya, kalau kecepatan atau mungkin ada yang error gitu, kasih tahu aja langsung nggak apa-apa. Udah ke foldernya ini, ke hmgi github main. Kemudian di atasnya ini, di atas ini langsung ketik cmd, enter. Nah, akan muncul command prompt. Sudah muncul command prompt, langsung saja ketik seperti ini. Pip install requirements. Ini gunanya untuk menginstall package-package atau library yang akan kita pakai. Langsung enter. Mungkin teman-teman bisa copy langsung di sini. Saya ini. Saya ketik dulu. Nah, jadi saya ulang lagi. Jadi di sini di file yang udah teman-teman unzip, langsung ke bagian atasnya. Ini file yang sudah di unzip, langsung ke bagian atasnya ini. Kemudian cmd gitu. Kemudian muncul command prompt di sini, langsung ketik pip install. Ini bagi yang belum ya, install min-r require .txt, enter gitu. Bisa diulang lagi, bisa. Jadi kan tadi kita coba download code-nya di sini, download zip. Kemudian kalau sudah di-download zip-nya itu, langsung ini, seperti ini. Kemudian kita unrar atau unzip, extract lah istilahnya, extract here. Nah ini kan, ini filenya. Bisa teman-teman jalankan di sini atau pindahkan kemana, terserah teman-teman. Kalau saya prefernya ke desktop biar gampang. Jadi ini merupakan project atau folder yang mengandung file-file project kita atau file project yang teman-teman download dari GitHub tadi. Nah, kemudian agar bisa menjalankan file-file ini dengan baik, langsung saja ketik di sini cmd, cmd, enter, kemudian akan keluar command prompt. Oke, sudah ada command prompt-nya. Kemudian tinggal ketik pip. Kalau teman-teman males ngetik atau ketinggalan, bisa buka di room chat kita di Google Meet, itu ada saya kasih. Install requirements.txt. Kemudian enter.
Seperti itu. Enter kan? Nah, jadi ini akan memakan sedikit waktu. Nah, bagi teman-teman yang udah mungkin bisa kita lanjut. Bagi yang belum nanti mungkin bisa mengikuti satu-satu di recordnya ya. Mungkin ini akan di-share recordnya sama panitia. Oke. Mungkin tadi ada yang ini juga yang loading. Sambil menunggu loading tadi selesai, langsung saja kita ke basic machine learning. Nah, kalau misalnya teman-teman tertinggal atau bagaimana, tenang saja, coba aja ikutin course ini dulu. Nanti mungkin setelah sesi live ini berakhir bisa teman-teman langsung tanyakan kepada saya. Oke, langsung saja kita masuk ke basic machine learning. Nah, machine learning ini ada teman-temannya, artificial intelligence, machine learning, deep learning. Kadang orang-orang tuh sering nyebut berbarengan, entah itu artificial intelligence dan machine learning, deep learning, pokoknya saat ini tuh banyak banget istilah-istilah dari artificial AI, ML, dan DL. Tapi kebanyakan yang saya tahu itu penyebutannya atau pembedaannya itu masih kurang tepat dalam penyebutan maupun pemakaian si AI, ML, maupun DL ini. Maka dari itu hari ini kita akan melihat apa sih perbedaan yang mendasar dari ketiga hal ini. Dari apa itu AI, perbedaannya dengan ML, apa perbedaan ML dengan deep learning, seperti itu. Nah, untuk pertama, kita akan memasuki artificial intelligence versus machine learning, AI versus ML. Apa itu? Kadang orang sering menyamakan kedua hal ini, tapi jelas-jelas hal ini merupakan dua hal yang berbeda. Jadi, kalau artificial intelligence itu adalah kemampuan atau kecerdasan buatan. Jadi, kemampuan komputer untuk meniru kemampuan manusia atau kecerdasan manusia. Sedangkan machine learning itu adalah kemampuan komputer untuk belajar dari suatu data. Mungkin dari AI ini pengertiannya sangat luas sekali, tapi sebenarnya tidak sewah itu. Kemudian ada lagi perbedaannya, yaitu si AI ini diprogram secara eksplisit. Sedangkan kalau machine learning ini tidak diprogram secara eksplisit. Jadi apa bedanya itu eksplisit dan tidak eksplisit? Mungkin bingung kan ya. Saya juga awalnya bingung gitu, apa itu eksplisit dan tidak eksplisit. Tapi saya akan coba menjelaskannya secara lebih gampang. Jadi artificial intelligence, tadi yang pertama adalah artificial intelligence itu mampu meniru kemampuan manusia. Jadi misalnya jika ada contoh di sini, saya kasih sebuah contoh. Di sini ada seorang dokter. Nah, kita ingin membuat artificial intelligence untuk meniru kemampuan dari dokter untuk memprediksi apakah seorang pasien itu demam atau tidak. Jadi kategori AI atau pengertian AI lainnya itu adalah diprogram secara eksplisit. Apa itu maksudnya? Jadi dokter akan memberitahu kita bahwa apabila seorang pasien itu suhu badannya di atas 38 derajat, maka pasien itu dikategorikan sebagai orang yang demam atau orang yang sakit. Nah, hal itulah yang akan kita ketik atau kita program ke komputer. If suhu di atas 38 derajat Celcius, maka pasien itu demam. Nah, rules ini atau aturan ini akan dikumpulkan banyak sekali agar algoritma kita bisa bekerja dan akan menjadi sebuah rule atau sebuah aturan. Nah, inilah yang artinya diprogram secara eksplisit. Artinya benar-benar teman-teman ketik sendiri rule atau aturan dari dokter tersebut. Jadi, apabila ada sebuah data baru, di sini ada input data, misalnya ada seorang pasien dengan suhu badan 39 derajat Celcius. Kemudian, dengan rule yang telah kita buat secara eksplisit tadi, maka outputnya adalah orang tersebut otomatis akan dikategorikan sebagai orang yang demam. Nah, kemudian apa bedanya sama machine learning? Machine learning itu adalah kemampuan komputer untuk belajar. Jadi, komputer dengan kemampuan machine learning ini akan mempelajari collection of data. Jadi, kita mempunyai sebuah dataset yang besar. Dataset ini terdiri dari train dan test. Jadi, maksudnya di train ini mesin akan belajar, kemudian pada data test ini mesin akan diuji. Jadi, pada data train,
mesin itu belajar seperti layaknya manusia, belajar saat ulangan, kemudian akan dites saat ujian. Nah, begitu juga pada mesin akan belajar pada saat train dan akan dites pada saat ujian. Nah, bagaimana ujiannya itu? Ujiannya itu akan diberikan soal yang sama seperti tahap train, kemudian kita mempunyai kunci jawabannya. Nah, kunci jawabannya ini seolah-olah kita tidak tahu, pada awalnya kita tidak tahu. Kemudian hasil dari jawaban kita untuk menjawab soal-soal tadi itu jawaban kita itu akan dibandingkan atau diuji dengan kunci jawaban yang sebenarnya. Itulah tahap train dan tes. Setelah mengetahui bagaimana pola data, ini mesin akan mencari pola atau aturan-aturan, kemudian aturan-aturan itu akan dijadikan sebagai rules atau rules baru. Jadi di sini tidak diprogram secara eksplisit. Maksudnya seperti kalau yang di AI tadi, kita benar-benar memprogram jika suhu 38 derajat, jika suhu 38 derajat itu demam, maka kalau di machine learning ini kita tidak melakukan hal tersebut. Jadi otomatis mesin yang mencari pola-polanya atau mencari aturan-aturannya. Sehingga apabila ada data baru, namanya validation, kemudian akan masuk ke dalam train rules kita atau rules yang telah dibuat oleh si mesin, maka akan otomatis juga mengeluarkan output di sini. Oke. Kemudian jadi intinya AI dan ML itu seperti ini diagramnya. Jadi setiap ML itu merupakan AI, namun ada AI yang bukan termasuk dari machine learning seperti itu. Jadi teman-teman bisa membedakan apa itu artificial intelligence dan apa itu machine learning sekarang. Nah, kemudian untuk masuk ke dalam data tadi, data collection. Nah, tipe-tipe data itu sendiri ada dua. Yang pertama ada structured data, dan yang kedua ada unstructured data. Kalau structured data itu artinya data yang kita miliki itu terstruktur dengan rapi, seperti halnya kolom pada Excel. Kalau teman-teman pernah lihat data di Excel, dan juga mungkin di data CSV, itu merupakan struktur data. Dan kalau untuk yang unstructured data itu seperti data foto, atau video, atau lagu, atau juga bisa speech seperti ini, atau suara seperti ini, akan dianggap sebagai unstructured data. Di geofisika itu sendiri juga kita mengenal ada structured data dan ada unstructured data. Mungkin teman-teman bisa membantu yang structured data di geofisika, contohnya seperti apa? Ada yang tahu mungkin? Ada yang mau menjawab? Oke, jadi kalau structure data di geofisika itu contohnya yaitu well log. Data well log itu kan terstruktur secara rapi. Nah, kalau yang unstructured data di geofisika itu bisa data seismik. Data seismik kan lumayan tidak terstruktur seperti itu. Nah, kalau machine learning itu baik untuk diterapkan di data yang terstruktur. Sedangkan kalau unstructured data seperti ini, atau seperti foto, video itu, lebih baik kita terapkan deep learning. Jadi, jangan kalau ada masalah, teman-teman pengen langsung nyelesain dengan deep learning. Jadi, sebaiknya itu kita lihat dulu tipe datanya itu structured data atau unstructured data. Jadi, jika structured data, teman-teman jalankan machine learning, dan apabila tipe datanya itu unstructured data, maka bisa di-run deep learning di situ. Jadi kita juga akan menghemat waktu dan sangat optimal kerjanya seperti itu. Oke, jadi kita ada nama baru di sini. Nah, jadi DL itu atau deep learning itu merupakan bagian dari machine learning, dan machine learning itu bagian dari artificial intelligence. Jadi sekarang sudah tahu ya perbedaan antara ketiga hal ini, dan mudah-mudahan ntar kita sebutnya nggak kebalik-kebalik lagi gitu. Oke, jadi untuk hari ini kita akan fokus ke masalah si machine learning ini sendiri. Machine learning ini terbagi menjadi 3. Ada yang dinamakan supervised learning, kemudian ada yang namanya unsupervised learning, dan yang terakhir kita ada reinforcement learning. Nah, untuk di supervised learning ini, data yang kita miliki itu memiliki label di dalamnya. Sedangkan perbedaannya dengan unsupervised learning, itu gampangnya di unsupervised learning itu tidak ada label.
Jadi supervised learning ada label, kalau unsupervised learning itu tidak ada label. Terus reinforcement learning itu apa? Reinforcement learning yaitu tahap machine learning yang mempelajari sistem punish and rewards. Jadi apabila mesin itu berhasil memprediksi sesuatu, maka akan dikasih reward seperti itu. Nah, hari ini kita akan lebih membahas tentang apa itu supervised learning. Jadi supervised learning itu juga akan dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada tipe regresi dan yang kedua ada tipe klasifikasi. Kita akan melihat satu-satu contohnya untuk di regresi dan klasifikasi di sini. Nah, pertama untuk tipe regresi. Di sini untuk di tipe regresi, Hadian pengen memprediksi harga rumah berdasarkan dari luas tanah yang dimiliki. Jadi di sumbu X di sini Hadian mempunyai luas tanah, dan kemudian di sumbu Y Hadian mempunyai harganya, dan didapatkanlah data seperti ini. Ini artinya data ini continuous, semakin luas tanah tersebut maka harganya akan semakin naik atau semakin tinggi. Dan akhirnya jika kita menerapkan machine learning, maka machine learning akan membuat sebuah aturan di sini. Ini merupakan aturan atau rule yang dimiliki oleh machine learning. Jadi apabila Hadian mau tahu, misalnya Hadian punya data luas tanah di sekitar sini. Jadi jika Hadian pengen tahu harganya berapa, dari training rules ini akan mengetahui bahwa harganya itu akan di sekitar sini jika luas tanahnya segini. Kemudian untuk tipe klasifikasi, contoh kasusnya yaitu Hadian pengen memprediksi jenis kelamin berdasarkan dari tinggi badan dan ukuran sepatu. Jadi di sumbu X Hadian mempunyai data ukuran sepatu, kemudian di sumbu Y-nya Hadian mempunyai data tinggi badan. Kemudian didapatkanlah data seperti ini. Ini data seperti ini, jadi ayo kita baca satu-satu. Di sini berarti ukuran sepatunya kecil dan tinggi badannya juga rendah. Berarti bisa kita kategorikan sebagai perempuan. Kemudian di sini kita memiliki ukuran sepatu yang tinggi dan juga tinggi badan yang tinggi. Jadi di sini bisa dikategorikan sebagai kelompok laki-laki. Kemudian mesin akan memberikan suatu aturan di sini. Jadi ini ada aturannya, aturan yang didapatkan oleh machine learning itu. Jadi di sebelah kanan grafik ini akan dikategorikan sebagai laki-laki dan di sebelah kiri grafik ini akan dikategorikan sebagai perempuan. Jadi apabila Hadian mempunyai data baru di sini, maka dengan aturan yang kita dapat tadi, otomatis ini merupakan kelompok dari laki-laki atau seorang data laki-laki, data dari kategori laki-laki. Seperti itu. Nah, selain seperti ini, itu ada juga cara untuk memprediksi kategori, yaitu dengan menggunakan key nearest neighbor atau K tetangga terdekat. Jadi misalnya di sini ada satu data baru, di sini ada data baru, kita ingin mengetahui dia itu termasuk kategori laki-laki atau perempuan, gampang, tinggal mencari tetangga terdekatnya. Nah, di sini tetangga terdekatnya itu dari kelompok mana? Berarti kan di sini tetangga terdekatnya. Dari kategori laki-laki atau kelompok laki-laki, maka otomatis data baru ini kita akan kelompokkan sebagai seorang laki-laki, seperti itu. Oke, langsung saja, ini sudah selesai di part keduanya. Kita langsung saja masuk ke praktek di Jupyter Notebook ya teman-teman. Jadi di sini kita akan menggunakan Jupyter Notebook. Caranya gampang, tinggal ketik lagi di sini CMD lagi. CMD, udah semuanya. Kemudian ketik Jupyter Notebook. Oke, nanti akan otomatis membuka di browser kita. Di sini ngebukanya langsung di Mozilla kalau Hadian, kalau teman-teman mungkin di Google Chrome atau di mana. Sudah semuanya? Nah, di sini apabila kita bisa melihat, di sini ada notebook solution dan notebook. Maka kita akan membuka di notebook.
Nah, inilah project kita di dalam sini, di notebook ini. Ada masalah teman-teman mungkin? Oke. Nah, di sini kita akan mencoba untuk memulai codingnya. Jadi, apabila di dalam prosesnya nanti teman-teman ketinggalan atau seperti gimana, tidak jalan atau bagaimana, teman-teman bisa lihat di notebook solution. Jadi di sini emang saya hapus semuanya dulu biar kita sama-sama mengikuti coding. Tapi apabila ada yang ketinggalan, teman-teman langsung bisa lihat di notebook solution ini. Oke, langsung saja. Kita penjelasan algoritma KNN terlebih dahulu yang tadi saya bilang. Langsung aja run. Run bisa langsung ketik tombol run di sini atau shift enter. Nah, ini seperti inilah visualisasi dari KNN, K-nearest neighbor. Semuanya bisa? Keluar grabnya? Aman, Bang. Aman ya? Nah, seperti yang telah disampaikan di awal tadi, ini kita mempunyai data baru. Data barunya ini berbentuk seperti segi 4. Nah, akan dikategorikan berdasarkan tetangga terdekatnya. Jika di sini kita melihat bahwa tetangga terdekatnya itu berwarna merah, maka otomatis kategorinya ini akan berwarna merah. Tapi apabila kita coba merubah dari Y-nya ini atau tinggiannya ini, coba kita sama-sama kita bikin, kita gerakkan slidernya. Nah, ini otomatis, coba kita lihat tadi, dari sini yang berwarna merah, dari awalnya yang berwarna merah, kalau digerakkan sedikit ke atas, maka akan otomatis berubah kelasnya atau kategorinya. Jadi hal ini akan tergantung dari jarak si data ini dengan tetangga terdekatnya. Mungkin teman-teman mau merubah lagi, terserah. Di sini bisa, kita bisa lihat visualisasinya dengan baik. Nah, kemudian kalau teman-teman checklist show decision di sini, maka akan terlihat area yang dikategorikan sebagai merah. Ini merupakan rules dari KNN itu sendiri. Dan mana area yang dikategorikan sebagai yang berwarna biru. Oke. Coba mainkan saja. Nah, ini belum berubah. Daerahnya nanti akan berubah. Oke, nah itu kalau jumlah tetangga terdekatnya 1. Nah, mengapa namanya K-nearest neighbor atau K tetangga terdekat? Jadi kita bebas memilih jumlah tetangganya. Di sini coba kita memilih jumlah tetangga sama dengan 3, apakah akan berubah? Oke, di sini masih belum berubah. Mungkin kita akan naikkan sedikit. Nah, di sini langsung berubah. Jadi apabila tetangganya 1 tadi, apabila tetangganya 1, maka dia masih dikategorikan sebagai data dengan kelompok perempuan atau berwarna merah. Namun apabila tetangganya kita naikkan, maka dia otomatis berubah menjadi warna biru. Nah, inilah pentingnya teman-teman mengoptimalisasikan jumlah K di sini. Jadi kita akan memilih jumlah K yang benar-benar sesuai dengan data yang kita miliki ini. Nah, ini misalnya ini masih kategorinya masih warna biru. Mungkin kalau ditambahkan menjadi 7 atau 5 mungkin akan berubah warna kategorinya seperti itu. Jadi tergantung dari tetangga terdekatnya. Kalau teman-teman perhatikan juga ini juga akan berubah seiring dengan berubahnya si tetangganya itu. Jumlah tetangganya. Oke, mungkin seperti itu basic dari KNN. Langsung saja kita masuk ke sesi ketiga, yaitu bagaimana penerapan dari KNN ini pada data geofisika atau problem yang ada di geofisika. Nah, ini problemnya yaitu facies classification with KNN. Katakanlah Hadian mempunyai sebuah reservoir di sini di Panoma Field di sini. Hadian mempunyai 8 sumur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Nah, sumur ini memiliki data input atau data log seperti yang basic gamma ray, resistivity, neutron density porosity, dan juga photoelectric effect. Dan kedelapan sumur ini mempunyai data core. Jadi kita tahu tuh facies atau litologi yang ada di dalamnya. Kemudian Hadin ngebor 2 sumur baru lagi di sini, di tengah-tengahnya. Nah, 2 sumur baru ini mempunyai well log yang sama seperti gamma ray tadi, gamma ray, resistivity, neutron density, photoelectric, semuanya sama seperti 8 well ini, 8 well lainnya. Namun Hadian di sini pengen berhemat atau tidak mengeluarkan budget yang banyak, jadi Hadian tidak mau melakukan logging, coring, tidak mau melakukan coring sehingga data core-nya ini pengen kita dapetin dari si machine learning. Nah, di sini machine learning bisa membantu dengan cara machine learning akan mempelajari data-data yang ada di sekitarnya ini, yaitu data-data well yang mempunyai input dan output atau mempunyai data well log dan data coring. Kemudian setelah dipelajari, hasil itu akan mendapat aturan-aturan kan. Nah, aturan-aturan itu kemudian akan diterapkan ke dalam 2 sumur ini agar bisa mendapatkan data coringnya, seperti itu. Jadi, yang 8 sumur yang mempunyai well log dan data coring yaitu ada data shrimpline, kemudian ada Senkel, data Senkel, kemudian well loop GU, loop, kemudian ada well cross Heckel, cross Nolan, cross recruit well recruit F9, kemudian ada newbie dan Kratchman Bibel. Sedangkan untuk 2 well yang tidak mempunyai data coring yaitu data well Stuart dan data well Crawford. Nah, kesemua well tadi itu mempunyai input yang sama atau data log yang sama, seperti ada data gamma ray, kemudian ada ILD log 10 ini resistivity, kemudian ada neutron density difference, delta P ini, kemudian kalau PIN-D ini neutron density average, kemudian ada PE, photoelectric effect, kemudian ada dua well log tambahan yang didapat dari indikator geologi, yaitu non-marine dan relative position. Kita nggak tampilkan di sini karena itu merupakan indikator geologi. Kemudian 8 well itu mempunyai data output atau data coring. Di sini merupakan data coringnya. Jadi si machine learning akan mempelajari hubungan antara data input dan juga data output di sini. Dipelajarilah hubungan-hubungan tersebut, kemudian machine learning ini akan mendapat pola-pola yang nantinya akan dijadikan sebuah aturan yang bisa untuk diterapkan ke well yang tidak memiliki data output seperti ini. Jadi seperti itu gambaran dari project-nya. Mungkin panitia apakah bisa istirahat 15 menit mungkin untuk teman-teman yang melaksanakan sholat, atau kita berhenti dulu sejenak, atau bagaimana? Lanjut saja. Oke, baik. Sepertinya bisa kita beri jeda 10 menit. Mungkin 10 menit dulu ya. Oke. Nanti kita... teman-teman? Oke, baik. Baik. Berarti nanti kita akan kembali sekitar pukul 16:20 ya, Bang Hadian. Oke, siap. Ya, terima kasih. Nanti akan dilanjutkan lagi.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 16.20, mungkin kita bisa coba mulai kembali ya. Bang Hadian, apakah sudah di tempat? Halo. Halo. Baik, Bang Hajan. Mungkin kita bisa lanjutkan, Bang, karena udah menjelang pukul 16.20. Oke. Baik, kita akan mulai kegiatan, mulai kembali kegiatan live forum GitHub. Selanjutnya kepada Bang Hajan Pratama, wakil tempat, saya persilahkan. Terima kasih Edwin. Selamat datang kembali bagi teman-teman. Nah, oke, kita langsung masuk ke use case atau masalah yang kita akan coba selesaikan dengan cara machine learning ini. Seperti yang telah mungkin briefing benar yang telah disampaikan tadi, yaitu kita ingin memprediksi data core di antara dua sumur ini berdasarkan data dari 8 sumur yang ada di sekitarnya, yaitu dengan cara menggunakan machine learning itu sendiri. Nah, langsung saja bagi teman-teman yang sudah mempunyai notebook tadi, bisa kita buka lagi kembali notebooknya. Sudah? Oke. Oke, mulai saja ya. Nah, ini ada beberapa part di dalam notebook ini. Akan saya coba jelaskan pelan-pelan satu persatu. Dari import dataset, kemudian ada preprocessing, kemudian ada aplikasi atau KNN itu sendiri, dan pada akhirnya kita akan melakukan evaluasi. Nah, kita mulai saja dari yang pertama, yaitu import library. Jadi kita akan mencoba mengimport library-library yang ada di Python. Jadi langsung saja kita mulai. Yang pertama itu import pandas, numpy, seaborn, dan matplotlib. Kita di sini tidak memakai seaborn ya, mungkin ketiga library ini saja, pandas, numpy, dan matplotlib. Jadi langsung saja import numpy, yang pertama itu numpy, as np. Nah, kegunaan dari library numpy ini untuk mengolah data array. Kemudian kita ada import pandas spd. Jadi enaknya pakai Python ini, di Python ini sudah tersedia banyak sekali library yang dibuat oleh semua orang atau orang-orang di seluruh dunia. Jadi kita tinggal pakai. Enaknya Python untuk melakukan coding bagi yang tidak memiliki latar belakang IT seperti kita ini kan. Dan, mengolah, kalau pandas ini untuk mengolah data table. Kemudian import matplotlib .pyplot as plt. Nah, kalau library matplotlib ini untuk melakukan plot. Teman-teman cukup ketik ini saja, import numpy as np, import pandas as pd, terus import matplotlib pyplot as plt. Mungkin kalau teman-teman mau cepat bisa langsung ke notebook solution ini, bisa copy dari sini kemudian paste di notebooknya seperti itu. Ini langsung saja kita run. Nah, cara run-nya itu bisa langsung di sini di tombol run, atau juga bisa ketik shift plus enter. Oke, maka otomatis ke run. Jadi bedanya sebelum di run sama sudah di run itu di sini akan terlihat, kalau pas proses run akan terlihat tanda asteris atau bintang, dan kalau sudah berhasil di run akan muncul angka di sini.
Oke, selesai. Kemudian masuk nih ke dalam import dataset. Jadi kita ingin membaca data yang ada well yang kita miliki seperti itu. Jadi di sini kita memiliki data well label. Nah, well label itu untuk ke-8 data yang mempunyai label di sini. Ke-8 sumur yang mempunyai label maksudnya. Jadi untuk membaca data tersebut langsung saja kita pakai library pandas di sini. Pertama kita define dulu data frame-nya, data frame atau df. Df sama dengan pd itu tadi pandas, kemudian read CSV di sini, read CSV, kemudian apa yang mau di read yaitu well label CSV. Well label .csv. Kemudian di sini kita bikin index call sama dengan index call sama dengan dep. Oke, sebelum dirun, Hadian jelaskan satu-satu dulu. Jadi ini maksudnya df buat data frame baru. Jadi kita minta tolong fungsi pandas di sini. Pandas minta tolong baca file CSV. Nama filenya itu welllabel.csv. Kemudian untuk index call ini maksudnya kita akan membacanya berdasarkan kolom dari dep. Jadi kan ini merupakan data well log. Maka akan dibaca secara kedalaman atau berdasarkan kolom dari kedalaman. Jadi langsung saja klik tombol run atau shift enter. Oke, maka ini artinya berhasil. Kemudian cek head dari data frame. Jadi kita ingin lihat bagaimana data kita itu bentuknya. Gampang saja, bisa ketik seperti ini. df.head buka kurung, tutup kurung. Kemudian langsung shift enter. Nah, ini merupakan data kita. Jadi di dalam data kita ini, pertama kita mempunyai dep tentunya. Kemudian juga kita mempunyai facies. Di sini kita ada facies. Facies itu merupakan labelnya. Kemudian ada well name. Well name itu nama-nama well yang termasuk ke dalam dataset kita. Kemudian juga ada nilai gamma ray, ILD log ini merupakan resistivity, kemudian delta P ini difference atau average rata-rata dari nilai neutron density. Kemudian kalau pin D ini adalah perbedaan dari nilai neutron dan density. Kemudian PE ini photoelectric effect, dan NMM ini merupakan indikator dari geologi, untuk menandakan bahwa facies ini diendapkan di lingkungan laut atau di lingkungan non-laut. Kemudian untuk relative position ini juga dari indikator geologi. Jadi ini untuk mengetahui di mana pengendapannya itu terjadi. Seperti itu. Oke. Kemudian kita bisa memplot data well log-nya itu dengan otomatis seperti ini. Jadi plot log, df ini data frame-nya, data frame ini, kemudian bisa diketik dengan nama well yang pengen kita tampilkan. Di sini Hadian akan menampilkan streamplane. Jadi plot log, df ini merupakan datanya, kemudian nama well itu sendiri, yaitu streamplane. Nah, jadi di sini kita akan mendapatkan sumur streamplane. Atau teman-teman mau sumur yang lain, misalnya sumur sengkel, tinggal ganti sengkel di sini. Oke, jalan kan? Nah, di sini pertama kita mempunyai well log gamma ray, kemudian ada well log resistivity, kemudian ada well log delta P, kemudian ada pin D, photoelectric effect, dan yang dua tadi indikator geologi tidak ditampilkan, dan pada akhirnya kita mempunyai facies atau data core tadi. Nah, pada machine learning ini kita akan memanfaatkan si gamma ray, resistivity, dan lain sebagainya yang ada 7 itu tadi sebagai data input kita, kemudian facies ini sebagai data output kita. Jadi mesin akan belajar bagaimana hubungannya antara si input ini dengan output. Akan dicari tuh pola-pola yang menghubungkan antara 7 input ini dengan si outputnya, yaitu facies. Oke, langsung saja kita membagi data input dan output. Jadi untuk data input tadi, seperti yang Hadian bilang,
kita bisa memberikan variabel input itu sebagai X sama dengan df.drop facies, nanti akan saya jelaskan, ini ketik aja dulu, well, name X1. Nah, apa ini artinya? Kita akan membuat data inputnya itu X sama dengan df.drop. Jadi, kita akan mengambil semua data df ini, kecuali yang di drop. Yang di drop itu berarti kita hilangkan gitu. Jadi, apa saja yang di drop? Tentunya facies. Facies karena facies itu kan data output. Jadi, facies tentu saja di drop, dan kemudian well name-nya itu. Well name itu kita drop juga karena tidak ada hubungannya dengan si facies itu sendiri. Jadi kita akan drop kolom facies dan juga kita akan drop kolom well name pada axis 1. Axis 1 itu maksudnya ini. Oke, axis 1, run, shift enter. Oke, sip, berhasil. Kemudian untuk data outputnya itu, data output kita labelkan sebagai Y sama dengan df.facies. Karena facies inilah sebagai output kita, kolom facies ini. Oke, lanjut semuanya. Kemudian kita ingin melihat nih, data input kita ini terdiri dari apa saja, dan gimana statistiknya, rata-ratanya bagaimana, nilai paling besarnya berapa, nilai paling kecilnya berapa, kemudian jumlahnya ada berapa. Itu gampang, bisa pakai cara ini, x.describe, buka kurung, tutup kurung. Jadi kita akan mendescribe data X atau data input kita, kemudian tekan run di sini atau shift enter. Kemudian keluarlah table seperti ini. Nah, table ini kita bisa membaca, count ini artinya berapa banyak data yang ada di dalam input kita, kemudian min ini rata-ratanya, standar STD ini standar deviasi, min nilai min, kemudian 25% ini kuartil ke 25%, ini ke 50%, dan ini 75%-nya. Dan untuk max ini nilai yang paling maksimal. Jadi misalnya kita bisa lihat di sini, untuk data input gamma ray, kita ada 3.232, kemudian untuk min-nya atau rata-ratanya, kita mempunyai data sekitar, rata-ratanya itu di 66. Kemudian untuk nilai minimal ada di 13,25, dan untuk nilai maksimalnya itu ada di 361,15. Sedangkan apabila kita melihat data resistivity atau ILD log 10 ini, count-nya sama atau jumlahnya sama semua di sini. Nah, untuk min-nya atau rata-ratanya itu berada di 0,64. Kan ini sangat jomplang gitu. Dari 66,1 menjadi 0,64. Jadi ada perbedaan yang cukup jauh antara si nilai gamma ray dan nilai resistivity. Begitu juga untuk nilai minusnya atau nilai paling kecilnya. Di ILD log atau di resistivity itu nilainya sampai minus 0,02. Sedangkan di maksimalnya ini hanya 1,48. Di gamma ray sendiri itu sampai 361. Nah, perbedaan-perbedaan seperti ini nih, yang satu tinggi, yang satu rendah, ini akan mempengaruhi model kita untuk belajar atau algoritma kita belajar. Jadi, hal ini akan sangat mempengaruhi. Untuk itu kita harus membuat sebuah standar agar penyebaran dari nilai-nilai data kita atau data input kita ini sama rata semuanya. Jadi tidak ada yang tiba-tiba satu tinggi, yang satu rendah. Jadi kita harus membuat standarisasi di sini. Maka masuk ke part selanjutnya yaitu standarisasi data. Untuk melakukan standarisasi data kita akan mengupload function dari si standard scaler dari library scikit-learn. Itu caranya gampang, langsung saja. From, jadi kita memanfaatkan library scikit-learn di sini, sklearn dot preprocessing import standard scaler. Jadi kalau teman-teman malas ketik, pengen cepat, jadi bisa ketik S di sini, kemudian langsung tekan tab, S-nya SID, kemudian tab langsung keluar standard scaler seperti itu. Udah. Jadi kita kemudian run. Kalau mungkin kecepatan bisa mungkin kasih tahu di room chat atau langsung sampaikan ya.
Kemudian membuat function standard scalar. Nah, kita ini kan sudah mempunyai function standard scalar, namun cukup panjang kalau kita harus ketik satu-satu. Nah, untuk itu kita harus membuatnya agar lebih praktikal, lebih singkat gitu. Kita buat sebuah variabel baru yang namanya scalar. Scalar sama dengan standard scalar tadi, standard scalar dalam buka kurung tutup kurung. Oke, kemudian tinggal run. Berhasil. Kemudian, nah sekarang kan kita sudah mempunyai sebuah function yang namanya scalar. Nah, apa yang pengen kita scaling atau apa yang pengen kita standarisasi, tentunya yaitu data input kita atau yang namanya X. Jadi gampangnya, kita akan menerapkan scalar ini pada data input kita atau pada data X. Jadi, scalar di sini kita bikin scalar .feed artinya nge-feed ke data mana? Data input kita namanya X. Nah, scalar.feed X seperti itu. Langsung shift enter atau run. Nah, jadi sekarang scalar kita sudah menerapkan scalar pada si input nih. Tapi belum merubah data si X. Jadi X-nya masih seperti ini nilainya. Belum dirubah. Karena ini hanya memfeed atau menerapkan saja gitu. Nah, ini sekarang kita akan mengubahnya. Jadi kita define sebuah variabel baru, xscale. Jadi berarti ini input yang sudah di-scale. Xscale sama dengan scalar functionnya tadi, scalar.transform. Transform berarti mengubah kan, mengubah nilai. Apa yang pengen kita ubah nilainya? Yaitu nilai X. Kemudian run. Nah, nilai yang ini adalah, tipenya ini adalah tipe array, bukan data frame seperti yang di awal tadi. Bagaimana caranya kita membuat array menjadi data frame seperti ini? Kita cukup panggil library pandas lagi. Caranya yaitu xscale sama dengan pd.dataframe xscale colon sama dengan x. Oke. Bagian jelasin dulu satu-satu. Xscale, kita mau membuat data frame namanya xscale. Terus kita minta tolong sama function atau library pandas di sini. Pandas tolong buatkan data frame yang isinya atau datanya itu dari xscale. Xscale yang ini udah kita isi, kemudian kolom-kolomnya atau nama-nama kolomnya itu diambil dari nama kolom si X. Nama kolomnya itu ya ini, sama. Udah, setelah itu kita pengen lihat deskripsinya nih, bagaimana setelah dilakukan scale, apakah nilainya berubah. Sama seperti yang di awal, jadi xscale.describe. Run. Nah, sekarang bisa kita bandingkan dengan yang awal nilainya sekitar 66 atau 66, 0,6 ini minnya rata-ratanya berbeda-beda ya. Pas udah di scale atau saat udah di scale itu nilainya lebih memiliki standar. Jadi tidak bervariasi seperti yang di awal, tidak satu tinggi satu rendah. Jadi ini lebih terstandar gitu datanya. Sehingga data xscale ini bisa langsung kita masukkan ke dalam machine learning yang akan kita buat nantinya. Oke, jadi kemudian kita masuk ke part berikutnya, yaitu membagi data train dan data test. Sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu konsep dari data train dan data test. Walaupun di awal tadi sudah kita dengar, yaitu data train itu adalah saat komputer belajar, dan tesnya itu saat komputer ujian. Jadi sama konsepnya seperti manusia, misalnya kita mempelajari soal-soalan. Pada saat ulangan kita mempelajari soal-soalan, kemudian untuk mengetahui jawaban kita melihat kunci jawaban. Jadi dari situ kita tahu tuh hubungan antara soalan dan jawaban dari ulangan tersebut. Nah, tahap inilah yang dinamakan dengan tahap train. Begitu juga pada si komputer. Komputer akan mempelajari hubungan antara input atau soal dengan si output atau jawaban. Jadi itu akan dipelajari tuh hubungannya dan mencari bagaimana pola yang terbentuk antara si data
di input itu atau soalan dengan jawaban. Jadi sehingga komputer ini sudah mempunyai satu rules. Jadi sudah tahu tuh kalau soalannya ini jawabannya pasti ini. Jadi komputer udah terlatihnya di situ. Nah, untuk menguji apakah model atau aturannya ini udah optimal, kita ujinya itu di data test atau saat ujian. Nah, jadi kalau manusia itu kan seperti ujian gitu. Kita dikasih soalan, kan ujian pasti punya kunci jawabannya, tapi kan kita tidak tahu. Jadi sama seperti itu pada saat machine learning melakukan tes, yaitu mereka dikasih soalan yang hampir mirip sama data trainnya tadi, kemudian mencoba untuk menjawabnya, menjawab soalan itu, kemudian akan dibandingkan dengan jawaban yang sebenarnya. Jadi seperti itulah tahap tes. Ada soalan, kemudian mesin mencoba untuk menjawab, kemudian hasil jawabannya itu akan dibandingkan dengan jawaban yang sebenarnya. Nah, hasilnya itulah yang disebut dengan akurasi. Jadi seberapa pinter mesin atau aturannya itu berlaku, atau seberapa optimal aturannya itu berlaku, itu diukur dari cara evaluasi ini pas saat melakukan tes. Nah, apabila tidak optimal, maka komputer akan belajar lagi. Begitu prosesnya akan begitu. Jika tidak optimal, akan terus belajar apa yang harus ditingkatin atau apa yang harus dikurangin, seperti itu. Terus akan melakukan tes lagi kembali sampai mendapatkan hasil yang benar-benar optimal atau akurasi yang tinggi. Jadi langsung saja bagaimana menerapkannya di Python. Nah, seperti yang Hadian sampaikan di awal, Python itu sangat gampang karena semua library atau semua function itu sudah disediakan di internet atau oleh orang-orang ahli lah di luar sana. Jadi tinggal import saja pemakaiannya. Jadi tinggal from sklearn, kita pakai sklearn lagi. Sklearn ini sangat powerful. Sklearn matrix ya. Matrix import. Oh, bukan matrix berarti. Ada yang juga lupa. Sklearn model selection. From sklearn model selection, import train test split. Kemudian tinggal di run. Nah, ini artinya function-nya kita sudah punya di sini. Kemudian kita tinggal menentukan mana yang dijadikan sebagai data train dan mana yang dijadikan data test. Langsung saja di sini kita ketik train test split. Nah, kemudian buka kurung tutup kurung. Setelah itu di tengah-tengahnya ini, lihat di sini kursor kita di tengah-tengah. Kemudian ketik atau tekan tombol Shift dan Tab. Shift dan Tab. Kalau di Windows Shift dan Tab, maka akan keluar seperti ini. Kita tekan tombol tambah di sini, tekan tombol tambah. Kemudian cari di bawahnya yaitu example di sini, example. Kemudian copy yang ini, copy kopinya, extend ini, kopinya, kemudian ini ditimpa. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman nggak usah ngetik lagi. Ini kita rapikan. Nah, penjelasannya itu, sekarang kita ingin buat data train, data test, input train, input test, kemudian ada output train dan output test. Kita memakai fungsi train test split. Untuk X-nya ini, inputnya ini kita tidak menggunakan X biasa, namun X yang sudah di scale tadi kan, yang sudah kita scale barusan. Jadi X scale di sini, X scale. Oke. Kemudian untuk Y-nya kita biarkan karena outputnya sama, tidak di scale tadi. Kemudian test size-nya. Test size-nya ini artinya kita ingin berapa persen train kita berapa dari jumlah data kita itu, kita mau berapa persen data train dan mau berapa persen data test. Jadi kalau misalnya seperti ini berarti 33% dari jumlah data yang kita miliki, 33% dari jumlah data ini akan diubah menjadi data test, sedangkan 67%-nya akan dijadikan data train. Menurut saya itu kebanyakan, jadi kita ubah saja menjadi 0,2. Dan untuk random state-nya akan dibiarkan seperti ini, default-nya 42. Oke. Semua udah, mungkin sudah ya. Langsung saja kita
Shift dan Enter. Mungkin kalau teman-teman ada error, mungkin perhatikan penggunaan huruf kapital atau huruf kecil di sini. Atau kalau masih tetap error, tinggal copy aja dari sini. Copy di notebook solution ini, langsung aja di paste ke notebook kita. Biar lebih gampang. Oke, kemudian kita run. Oke, udah di run. Nah, barulah kita masuk. Ini karena data kita sudah siap, barulah kita akan mengaplikasikan algoritma KNN itu sendiri. Nah, gimana mengoperasikan KNN? Gampang, tinggal import lagi dari library scikit-learn. Nah, import from sklearn. Jadi kalau teman-teman sudah dapat dasarnya ini, jadi teman-teman mau pakai naive Bayes, neural network, SVM itu gampang, tinggal dipilih saja ntar. Tinggal dipelajari dan dipilih. Jadi hari ini kita akan memakai KNN dulu. From sklearn.neighbor, import neighbor classifier. Karena ini merupakan tipe data klasifikasi, maka kita pakai classifier. Kalau mau regressor ada juga. Jadi kita coba pakai classifier ini. Kemudian tinggal run. Oke. Nah, saatnya kita membuat model KNN dengan N sama dengan 3. Nah, caranya itu gampang. Model, kita define model sama dengan, modelnya itu memakai fungsi KNN atau algoritma KNN, jadi tinggal ketik ke nearest neighbor classifier yang sudah kita import tadi. Nah, ini. Kemudian buka kurung, tutup kurung, di tengah-tengahnya kita ketik N underscore neighbors. Oke, sama dengan 3. Artinya, kita membuat model KNN dengan jumlah tetangga sama dengan 3. Kemudian kita run, maka otomatis model yang kita dapatkan sudah terproses di sini. Dan kemudian kita akan menerapkan model ini ke data train kita. Jadi inilah inti dari machine learning itu. Kita lihat ya. Jadi model.fit xtrain, ini data inputnya, xtrain, dan kemudian kita masukkan data outputnya. Jadi ini soalan ujian atau ulangan yang mau dipelajari, kemudian ini jawabannya. Jadi si model atau si machine learning ini akan belajar dari pasangan ini, pasangan soal dan kunci jawaban ini. Shift Enter. Oke, udah selesai. Inilah tahap machine learning, yaitu pembelajaran mesin, ya ini model.fit xtrain ytrain. Seperti itu kalau teman-teman mau tahu. Nah, kemudian masuk ke tahap prediksi y-test dengan model yang telah dibuat. Ini artinya kita akan melakukan evaluasi, teman-teman. Kita akan membuat y-test yang baru atau y-test hasil dari prediksi si model, kemudian akan kita bandingkan dengan yang y-test sebenarnya. Oke? Caranya itu gampang. Y-pred, kita buat y-pred karena y-prediksi kan, hasil dari model yang memprediksi. Y-pred sama dengan model.predict. Jadi model tolong predik dong. Apa yang mau dipredik? Data dari X-test atau input dari X-test karena ini tahap ujiannya. Oke. Jadi model akan menjawab soalan dari ujian itu, kemudian dapatkan jawaban dari si model. Kemudian jawaban model ini akan kita bandingkan dengan kunci jawaban atau jawaban yang sebenarnya atau label yang sebenarnya. Terus kemudian tinggal ketik save shift.enter atau run. Nah, inilah saat kita mengevaluasi model. Udah benar atau belum si model belajar. Kemudian kita import lagi from sklearn, lagi-lagi sklearn. Sklearn ini library yang sangat powerful untuk machine learning. .matrix import classification report. Jadi kita ingin tahu raportnya bagaimana, seperti itulah. Shift Enter. Oke, jalan. Kemudian langsung saja untuk mengetahui skornya yaitu di sini print classification report. Yang ini untuk Y-test, ini nanti Hadin jelaskan, kemudian Y-pred.
Jadi classification report akan membandingkan antara Y-test dan Y-pred. Jadi ini Y yang original, yang aslinya, dan yang ini Y-pred ini Y hasil kita memprediksi. Oke, setelah itu tinggal di run, shift enter, oke, keluarlah hasil reportnya. Dan yang teman-teman perlu perhatikan di sini hanya di akurasi sini. Akurasinya yaitu di 0,76 atau 76% akurasi kita. Dan yang ini termasuk baik kalau kata Hadian. Tapi apabila teman-teman kurang puas dengan hasil 76% ini, teman-teman dapat melakukan tuning atau mengubah-ubah parameter jumlah n-nya mungkin atau jumlah tetangganya, misal dirubah menjadi 5 agar menjadi lebih baik, terserah teman-teman, agar ininya akurasinya lebih baik. Tapi untuk saat ini Hadian akan memakai model dengan akurasi 0,76. Nah, sekarang itu kita sudah mempelajari data yang ini, tinggal hasil aturan itu kita terapkan ke validation set kita atau data yang tidak memiliki data coring. Bagaimana caranya? Yang pertama, tentu saja kita import terlebih dahulu atau kita baca terlebih dahulu data-data dari validation set ini dengan cara kita mendefine data frame baru, file sama dengan pd.readcsv sama readcsv, nama datanya well no label .csv. Kemudian index call sama seperti yang tadi, index call sama dengan depth. Kemudian untuk melihat head-nya, nih kita jalankan. Oke, apa yang salah di sini? Ini ada D-nya. Kan, oke, selesai. Jadi di sini kita telah berhasil membaca sumur dengan sumur yang coringnya tidak ada, data coringnya tidak ada. Jadi di sini tidak ada data faciesnya kan, cuman ada well name, gamma ray gini-gini merupakan data input, sedangkan outputnya tidak ada. Jadi kita akan mencoba memprediksi outputnya atau si faciesnya. Jadi membuat input pada data validation, x file di sini, x file sama dengan df.drop, apa saja yang di drop. Berarti yang di drop tinggal well name, karena faciesnya sudah tidak ada. Well name, axisnya tetap 1. Oke, hasil. Kemudian kita lakukan standarisasi data input. Oke, kita lakukan standarisasi dengan xfile scale. Xfile yang sudah di scale yaitu dengan cara scaler dot transform. Kita sudah tidak usah ngefit karena data-datanya ini sama seperti data-data sebelumnya. Jadi langsung transform saja. Transform. Kemudian isi data yang ingin ditransform, yaitu xfile atau data input yang baru. Kemudian kita ubah menjadi data frame di sini. pd.data frame. Dan saya mau di datanya xfile scale. Kemudian kolomnya sama dengan xfile.columns. Kemudian untuk melihat hasil describe-nya xfile scale.describe. Oke, langsung saja kita run. Mana lagi nih? Ada salah mungkin? Biar cepat. Oh, ini df, bukan df ya teman-teman. Jadi ini file. Jadi bukan data frame lagi yang kita drop, tapi data file. Oke, sorry. Berhasil ya? Berhasil. Nah, kita sudah dapat xfile scale-nya. Kemudian langsung saja kita memprediksi facies pada data validation. Jadi kita akan memprediksi output-nya atau hasil dari soal-soal tadi, jawabannya.
Jadi YFile sama dengan model.predict. Apa yang mau diprediksi? Xfile scale, Xfile yang sudah di scale. Oke, jalan. Kemudian akhirnya kita akan memasukkan nilai YFile yang baru ini atau YFile hasil prediksi ini ke dalam log kita atau ke dalam data kita ini. Karena kan tadi tidak mempunyai kolom facies. Nah, sekarang kita tinggal menambahkan kolom facies di dalamnya. Jadi sederhana, file facies. Jadi buat di dalam data frame file buat satu kolom baru namanya facies, nilainya diisi dengan YFile. Dan kita bisa lihat head-nya seperti apa. Nah, akhirnya di sini kita sudah memiliki data facies yang merupakan hasil dari prediksi si KNN tadi. Nah, kita ingin melihat bagaimana hasilnya itu. Di sini kita langsung saja plot log datanya itu yaitu berarti data file. Kemudian pilih sumbernya. Sumbernya itu ada dua tadi, ada Stuart dan ada Crawford. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Di sini saya pakai Stuart dan tinggal di Shift Enter. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi dari yang awalnya kita tidak mempunyai data ini, akhirnya kita bisa mendapatkan data facies-nya atau data coring-nya tanpa melalui tahap coring, yaitu melalui machine learning itu sendiri. Jadi, sebagai kesimpulannya itu, kita sudah berhasil dalam menerapkan machine learning untuk memprediksi data coring. Tapi yang perlu teman-teman ingat di sini yaitu, semua ini kan hanya pemodelan. Dan kalau kata seorang statistician itu, semua model itu salah. Tidak ada model yang benar-benar seperti aslinya atau kondisi geologi aslinya. Tapi kita ingin mencoba membuat model yang berguna atau model yang mendekati aslinya. Nah, jadi seperti itu. Mungkin kalau teman-teman tertarik untuk mempelajari machine learning lebih dalam, mungkin bisa follow kami di Instagram di easygeo.ai atau mengunjungi website kami di easygeo.com. Nah, kami juga mempunyai GitHub sendiri di easygeo.ai. Itu kami akan kami aktif dalam memberikan atau men-share project-project repository kami yang teman-teman di dalamnya juga bisa berkolaborasi bersama-sama. Atau mungkin di HMGI juga bisa juga seperti itu. Nah, baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Mungkin kalau jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Mas Hadian Pratama atas materi yang disampaikan. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab yang akan berlangsung sekitar 30 menit. Mungkin untuk pertanyaannya sendiri sistemnya teman-teman bisa chat ke kolom chat dengan cara seperti dikasih tagar, kemudian disebutkan bertanya, kemudian isi pertanyaan. Nah, seperti yang saya kirimkan di kolom chat, dan juga untuk yang pertama kali